Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang saya kasihi, bacaan-bacaan hari ini dipilih agar kita bisa lebih memahami apa dan siapa Allah Tritunggal itu. Namun seperti dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes tadi, kamu sekarang belum dapat menanggungnya. Roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Maka sekalipun kita berusaha menerangkan dan coba memahami, pasti masih ada bagian yang menjadi misteri Allah yang saat ini belum dapat kita mengerti. Namun sekali lagi jangan khawatir, karena Roh Kudus akan bekerja dengan menuntun, tidak memaksa atau menyeret kita dengan terburu-buru. Ia akan menunggu kita sampai kepenuhan kebenaran kasih Allah Tritunggal itu kita rasakan, yaitu kepenuhan itu akan kita alami ketika kita masuk dalam kehidupan kekal nanti. Maka dalam homili ini saya akan menuntun dan mengajak Anda untuk menikmati refleksi yang perlu-perlu saja tentang Allah Tritunggal. Saudara, mengapa Allah Tritunggal menjadi ajaran bagi gereja Katolik yang terlihat begitu kompleks dan mungkin Anda merasa rumit? Apakah kita memang perlu ini? Mengapa Allah tidak menyatakan dirinya secara sederhana saja, sehingga kita bisa lebih cepat mengerti? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang pernah terbersit di dalam hati Anda. Saudara, sesuatu yang kompleks kadang perlu dan memang harus ada. Sebab hanya dengan cara kompleks itu bisa dijelaskan dan dirasakan. Namun yang sederhana juga belum tentu salah, asal pemakaiannya, penggunaannya tepat. Misalnya, kalau kita sedang merasa sendiri dan kita merasa lapar gitu ya, lalu kita memilih dengan cara cepat order makanan melalui online, apalagi waktunya mendesak daripada masak sendiri. Itu yang sederhana. Tetapi pada satu kesempatan, kalau Anda ingin menciptakan suasana romantis dengan pacar Anda atau suami atau istri Anda, maka Anda akan mengupayakan tidak pesan online, tidak punya kesan itu. Saya akan booking restoran, memesan restoran terlebih dahulu supaya dapat meja yang view-nya bagus, makanan terbaik masih ada dan sebagainya. Dan kita rela melakukan hal-hal yang ribet itu agar pacar atau pasangan kita memahami bahwa kita benar-benar
mencintainya. Mungkin usaha ini tidak cukup Anda lakukan sekali dua kali, bahkan berkali-kali, supaya cinta yang ingin Anda nyatakan itu benar-benar dipahami. Kebenaran cinta yang diungkapkan dalam pengalaman yang saya ceritakan ini juga ingin dinyatakan Allah dalam usaha mencintai kita. Tanpa membangun setahap demi setahap, bangunan cinta Allah tidak akan bisa kita nikmati. Allah membangun ini agar manusia tidak hanya bisa menikmatinya di dunia ini saja, tetapi juga sampai nanti ketika berada dalam hidup yang kekal. Manusia perlu bersabar, seraya memohon agar sapaan kasih Allah melalui kehadiran Roh Kudus itu lalu bisa dirasakan dan menguatkan kita dalam seluruh pengalaman hidup. Apalagi pengalaman pahit, penderitaan, kehilangan, dan sebagainya. Lalu apakah ada bukti-bukti dalam kitab suci bahwa Allah Tritunggal menyapa manusia? Mari kita lihat dalam bacaan-bacaan tadi. Dalam bacaan pertama, kitab Amsal menggambarkan hikmat. Hikmat itu apa ya? Siapa yang dimaksudkan di sini semua? Hikmat adalah pribadi yang mendampingi Allah dalam menciptakan dunia ini. Ia adalah prinsip ilahi yang mengarahkan penciptaan dan menjadi dasar segala sesuatu dan cara Allah bekerja. Itulah yang dinyatakan dalam Amsal. Tetapi juga ada yang menafsirkan bahwa itulah gambaran awal Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dia ada bersama dalam kekekalan itu. Lalu dalam bacaan kedua dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, dikatakan Paulus, kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus, maka lalu kita menerima Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan Yesus sendiri. Dan dijelaskan dalam Pentakosta bahwa ia tidak hanya singgah, tetapi menetap permanen di dalam hati kita sejak kita menerima Tuhan Yesus. Ketiga, dalam Injil Yohanes, Allah yang tidak terjangkau, tidak pernah bisa kita lihat, kini menjadi nyata dan dapat lebih mudah dikenali dalam diri Yesus. Namun lagi-lagi para murid juga tidak bisa mengenali Allah sepenuhnya dalam diri Yesus. Maka lalu Tuhan Yesus berkata, Roh kebenaran suatu saat nanti akan memampukan mereka mengalami kebenaran yang penuh. Apakah dalam pengalaman Anda sering tidak mengerti terhadap pergulatan yang Anda alami sekarang ini? Dan Anda bertanya, kapan saat sukacita itu tiba? Dalam pandemi COVID yang lalu, misalnya Anda kehilangan banyak rekan atau keluarga. Tetapi itulah roh kebenaran bekerja setahap demi setahap. Maka kalau kita ingat dalam kisah penyaliban, Yesus dihadapkan pada Pilatus, lalu Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Dan respon Pilatus ini menandakan bahwa tanpa bimbingan roh, ia tidak dapat mengerti kebenaran, meskipun kebenaran itu ada di hadapannya, Yesus sendiri. Tanpa pencerahan dari atas, kebenaran akan tetap samar-samar. Saudara, kita mungkin sering mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu dalam 3 rupa. Pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang mungkin masih sering membingungkan kita. Pribadi itu seolah menunjuk siapa yang berkarya dan berkarya dalam hal apa. Tujuannya memang supaya perumusan menjadi lebih jelas. Tetapi lalu dalam 3 pribadi itu terkesan disekat-sekat, dikotak-kotakan. Padahal Allah Tritunggal berkarya tanpa bisa dibatasi. Maka misteri Allah Tritunggal Maha Kudus bisa didekati sebagai kesatuan. Mungkin ini agak membingungkan juga, kesatuan antara asal, penyampai, dan penerus daya-daya ilahi.
Allah sebagai sumber daya ilahi dapat ditemukan dalam berbagai pengalaman religius Anda. Kalau Anda berdoa, Anda merasa damai, tentram, sukacita, mungkin itulah Allah Bapa yang berkarya. Namun Anda tetap tidak bisa mengenalinya secara pribadi. Maka lalu Yesus datang memperkenalkan Allah yang jauh sebagai Bapa yang dekat dengan kita, supaya paling tidak kita mudah mengenali. Yesus membawa daya-daya ilahi itu ke tengah manusia. Namun ketika kini ia tidak hadir lagi secara fisik, maka roh kebenaran, Roh Kudus itu hadir sebagai penerus daya ilahi itu. Roh inilah yang tetap membuat Allah senantiasa hadir dan menetap dalam hati hidup Anda. Dan mendorong Anda dalam mengusahakan keadilan, mendorong Anda sebagai jembatan kasih rekonsiliasi, mengobarkan semangat belas kasih sejati, dan sebagainya. Roh Allah itu menjembatani antara Allah yang jauh dengan pengalaman nyata manusia yang seringkali rapuh. Pertanyaannya adalah bagaimana kita lalu membawa dan mencintai Allah Tritunggal tadi di dalam hidup kita. Sekali lagi, dengan jalan menghidupi semangat Kristiani yang sejati. Spiritualitas Kristiani sejati adalah tidak berhenti pada pengalaman religius tadi. Untuk kepuasan diri, hanya pengalaman berdoa saja. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita dalam penuh kesediaan mengikuti jalan-jalan yang diwartakan Yesus Kristus agar membuat orang makin mengenal siapa yang ilahi tadi. Singkatnya, kita diundang menyapa dunia seperti Yesus yang datang dan menyapa dunia meskipun dunia menolaknya. Kita diundang untuk membantu mereka yang kehilangan arah, mereka yang kecil dan lemah, melayani masyarakat, ikut membangun mental masyarakat yang sehat dan lain-lain. Semua itu dalam rangka usaha kita membantu mengenal pribadi Allah Tritunggal dan membantu mengenalkan pribadi Allah Tritunggal kepada mereka dengan cara-cara yang menyegarkan, yang lebih hidup, yang baru. Kalau tidak demikian, maka gereja tidak akan menjadi hidup. Gereja akan kehilangan daya ilahi dan tinggal hanya sebagai monumen saja, sebagai bangunan saja. Maka marilah kita mohon agar kasih Allah Tritunggal membuka hati kita dan membiarkan Dia menetap di hati, supaya kesatuan kasih-Nya mengobarkan kita untuk mampu melayani dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.